Halo anak-anak kelas 4A, apa kabarmu hari ini nak? Sekarang kita mau belajar tematik ya. Di sini kita mau belajar tentang bagaimana cara mengetahui tentang rima puisi. Kemarin masih banyak anak-anak Miss yang belum mengerti bagaimana sih caranya rima puisi ini. Ayo kita lihat dulu buku tematik kita ya nak. Halaman 18, hanya mengulang ya. Lihat dulu akhir dari baris pertama ini. Terbentang. Ini baris pertama di bait pertama. Terbentang. Dia huruf eng. Pertiwi ya, huruf wi, i. Memandang, eng. Lestari, i. Jadi kita sudah tahu karena ada 4 rima. Kita cari dulu ini rima apa ya. Kita mulai dari rima A dulu ya nak. Karena ini eng, ini i, berbeda kan bunyinya. Kita mulai dari huruf A dulu ya nak. A. Berarti kalau dia berbeda ini menjadi B. Nah tadi kita sudah pilih eng itu eng menjadi rima A. Kita kembali menulis A. Lalu I menjadi rima B. Maka bait pertama ini adalah rimanya AB AB. Mengerti nak? Oke, kita lihat lagi di bait kedua. Ini bait kedua ya. Di sana. Ini huruf A di belakangnya. Budayanya. A di belakang. Ada. A di belakang. Bangsa. A di belakang. Dari atas. Ya, tadi ini sudah ajarin harus huruf A dari atas. Ini kan hurufnya sama semua. Berarti ini rima A. Mengerti ya nak? Oke, kita lihat bait ketiga. Aku bangga akan bangsaku. Kerukunannya. Ini huruf A. Kerjasamanya. Ini A. Perilaku. Ini U. Kita harus menulis rima A duluan ya nak. A. Kalau dia berbeda U dengan A berarti berbeda kan nak. Nah, kita buat ini B. Karena berbeda ya ucapannya, bunyinya. Nah ini A, tadi kita sebut ini rima B. Ini A, ini pun kita sebut rima B. Nah karena U tadi ini bangsaku, dia sudah rima A. Berarti perilaku menjadi rima A. Jadi rimanya A, B, B, A. Mengerti nak? Sekarang kita lihat yang bait 4. Bersama A, bangsa A, sama A, Indonesia A. Ini sama semua A. Berarti ini rima A. A. Nah sudah tahu cara mencari rima nak. Yang penting baris pertama itu kau tulis dulu A. Kalau bunyinya beda seperti ini, beda kan. Terbentang. Pertiwi, ini wi, ini eng, berarti sudah beda bunyinya ya nak. Nah kamu tulis dulu yang nomor ini, yang baris pertama ini A. Berarti kalau dia beda bunyinya dia menjadi B. Nah setelah itu lalu kamu urutkan. Tadi ini sudah eng, dia rima A. Berarti ini kalau eng dia menjadi rima A. Ikuti temannya yang ini ya nak. Nah begitu juga dengan ini tiwi, wi, i di belakang. Ini juga lestari, i di belakang. Kalau i di belakang kamu sudah tulis rimanya B, maka i yang sini juga menjadi rima B. Makanya dia AB AB. Ya mengerti sampai di situ ya. Karena kemarin ada tugasnya, ada yang nilai 0. Tidak tahu dia mencari rima puisi. Oke. Kita pembelajaran 4. Dibuka dulu buku tematiknya pembelajaran 4 mulai dari halaman 22.
Bupenanya halaman 15. Bupena halaman 15. Menjelaskan keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Ya, kita sudah tahu bahwa Indonesia itu berbeda-beda suku, ras, agama, fisik, ya, dari suku bangsa Indonesia. Nah, yang kita mau tahu tentang bagaimana persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kerja kerasnya, sikap kerja kerasnya yang baik, sikap cinta tanah air, ya, semuanya itu adalah ciri khas Indonesia. Nah, di sini coba kita lihat lagi nak pembelajaran kita tentang menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi di buku Bupena halaman 16. Bagaimana mencari makna puisi? Kemarin Miss sudah ajarin ya cara mencari makna puisi. Pertama kita harus membaca berulang-ulang, kemudian kita harus mengetahui tema puisi, kemudian kita baca setiap baris, lalu kita catat hal-hal yang penting. Bila ada dari puisi itu katanya yang tidak kita mengerti, kita boleh cari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini juga lihat dulu kekayaan negeriku. Coba kita lihat ini rima apa ya nak? Nih, terkira. Kita lihat yang di belakangnya ya. Dalamnya, karenanya, budayanya. Ini huruf A semua, sama hurufnya ya. Berarti ini rima A. Coba, semua ini huruf A ya. Indonesia, bait kedua Indonesia, tercinta, kaya, bahasa. Berarti ini juga rima A. Bait ketiga juga berbeda, budaya, kecewa, Indonesia. Ini juga rima A. Ini gampang ya. Lalu menjelaskan makna. Coba kita lihat dulu judulnya, menjelaskan makna. Apa makna puisi ini? Artinya cerita puisi ini tentang apa? Kalau kita baca puisi ini adalah cerita tentang negara Indonesia yang kaya akan budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Nah, dan lewat perbedaan itu Indonesia tetap memiliki ciri khas cinta tanah air. Nah, ini artinya ya nak. Setelah kita membaca puisi, kita harus tahu apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke, kita lanjut dengan menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Apapun yang ada di alam itu namanya sumber daya alam. Tapi ada dua jenisnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus tidak pernah habis. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika dipakai terus-menerus akan cepat habis. Nah, apa saja contohnya? Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui nak. Misalnya, nih sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa contohnya nak? Air. Air kalau dipakai habis enggak? Enggak. Apalagi udara. Kita pakai udara di bumi ini habis enggak? Tidak pernah habis. Apalagi tanah. Dan yang lainnya nanti kamu tulis di sini ya. Ini tugasmu yang pertama ya nak. Halaman 24 tematik. Di sini juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa saja kah itu? Minyak bumi.
Nah, ini kalau dipakai terus-menerus minyak bumi ini akan cepat habis. Makanya kita harus memakai dengan irit ya, harus dengan sesuai kebutuhan. Apalagi batu bara ya. Dan kamu isi lagi di sini ya nak. Ini tugasmu. Kemudian di halaman 25 tematik. Nah, di sini sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, apa yang ada di lingkungan sekitarmu nak? Sumber daya alam air. Ada nggak di sekitar rumahmu air? Ada. Bagaimana cara pemanfaatannya? Air berguna untuk minum. Apalagi? Untuk mandi. Untuk apa lagi? Menyuci baju. Cuci baju ya. Nah, masih banyak lagi. Kemudian cari lagi yang ada di sekitar rumahmu. Sumber daya alam apa yang ada di sekitar rumahmu? Misalnya tumbuhan. Tumbuhan juga sumber daya alam. Tumbuhan apa? Bunga ya, tumbuhan bunga. Apa pemanfaatannya di lingkunganmu? Untuk apa bunga itu? Nah, kamu tulis di sini ya nak. Dan cari lagi sampai 5. Ya, diisi tabel ini. Ini tugas pertamanya. Di buku tematik itu tugasmu halaman 24 dan halaman 25. Lihat dulu Bu Pena halaman 17. Bu Pena 17. Nah, di sini lengkap dijelaskan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatannya, apa saja manfaatnya. Minyak bumi, manfaatnya untuk apa? Untuk bahan bakar pesawat terbang. Batu bara untuk apa? Untuk bahan bakar industri. Biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium, dan masih banyak lagi. Nanti kamu baca bukumu ini ya nak, supaya kamu bisa menjawab tugasmu. Oke. Nah, di halaman 25 tematik ada di sana membuat puisi dengan ciri-ciri puisi. Siapa yang masih ingat ciri-ciri puisi itu apa nak? Memiliki baris dan bait, memiliki irama dan rima. Nanti kamu buat dulu puisimu sendiri. Ya, kamu karang sendiri dulu puisi ya nak. Itu tugasmu ya, membuat puisi sendiri. Kamu tentukan rimanya. Boleh 2 bait, boleh 3 bait. Judulnya terserah. Tapi harus puisimu sendiri, tidak boleh menyontek dari buku tematik. Oke, itu tugas kedua. Berarti tugas kita ada dari buku tematik halaman 24, 25 dan membuat puisi. Nah, coba lihat dulu puisi yang ini nah. Indahnya perbedaan. Ini rimanya apa ya? Coba kita lihat rimanya. Kita lihat rimanya. Cakrawala, ini A. Cahaya, A. Mata, A. Kuasanya, A. Berarti ini sama semua hurufnya. Kalau hurufnya sama, ini rima AA, AA. Kita lihat lagi. Paduan, N di belakang ini ya. Persaudaraan, N. Pelataran, huruf N. Nyaman, huruf N. Berarti sama semua hurufnya di belakang kan? N, 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 N. Berarti rimanya A, 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 A. Kalau hurufnya sama semua di belakang, rimanya A, 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 A. Ini juga pikiran, dipersatukan, perbedaan, keegoisan. N, 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 N. Berarti rimanya A, 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 A. Sama semua hurufnya. Ini bait keempat. Tuhan, persekutuan, perbedaan, dipertahankan. Ini juga N, 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 N. Berarti rima A, 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 A. Mengerti cara membuat rima nak?
Kalau huruf belakangnya sama semua, berarti dia AA ya. Berapa bait puisi ini? Coba kita lihat. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Berarti dia ada 4 bait. Satu bait berapa baris? Ini satu bait kan? Ini satu bait. Berapa barisnya? Ini 1, 2, 3, 4 baris ya. Nah, jadi dalam satu bait ini ada 4 baris. Ini dia barisnya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Bait kedua juga. Ini bait kedua. Berapa baris? Coba kita hitung. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti 4 baris ya. Sama dengan bait ketiga, sama dengan bait keempat. Apa makna tersirat? Kalau disebut makna tersirat berarti ada artinya. Apa arti yang tersembunyi dalam puisi tersebut? Tentang apa puisi itu? Itu maksudnya ya, tentang apa puisi ini? Ini puisi ini menceritakan perbedaan suku bahasa, tapi dipersatukan karena anugerah. Ya, anugerah Tuhan. Perbedaan itu dipersatukan oleh karena anugerah Tuhan. Ini indahnya perbedaan ya. Oke, mengerti sampai di sini nak? Sudah tahu nanti cara membuat rima ya, karena tugasmu ada membuat puisi. Itu saja tugasmu ya nak. Jadi dikerjakan tugasnya, pelajarannya, jangan ada yang malas-malasan. Ya, semangat ya. Lomba pintar, lomba cepat mengirimkan tugas ya nak. Semangat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu.